Pertama-tama selamat malam buat kita semua, para pendoa setia, para sahabat LPF, dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih malam ini berada. Kita kembali bersama merenungkan betapa besar karya Tuhan dalam hidup kita lewat orang-orang pilihannya, lewat orang-orang kudusnya. Kita juga berdoa melalui Santa Anna, melalui Santo Yoakim, orang tua dari Santa Perawan Maria. Itu berarti kita juga membutuhkan orang-orang yang suci itu menjadi pendoa bagi kita. Itu juga dikatakan dalam doa syukur agung, dalam prefasi, dalam misa. Melalui kekudusan orang-orang kudus yang diangkat oleh Allah menjadi kudus, memulihkan kembali martabat manusia kepada kesuciannya. Karena dari awal kita diciptakan oleh Allah itu kudus adanya. Kita diciptakan secitra dengan Allah. Jadi dengan adanya peringatan orang-orang kudus, dengan adanya doa-doa melalui orang-orang kudus ini, kita disadarkan bahwa kita juga mampu mencapai kekudusan sebagai manusia biasa. Karena Allah mau memulihkan kembali kekudusan manusia itu. Lewat Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia, datang ke dunia, menyelamatkan kita, melalui darahnya, melalui hidupnya, Yesus telah menyelamatkan kita, supaya kita kembali disucikan, dipulihkan kembali, menjadi secitra dengan Allah. Dosa yang telah merusak citra Allah dalam diri kita itu dipulihkan oleh Yesus Kristus. Jadi sebagai orang Katolik, kita meneladani orang-orang kudus, karena justru kita begitu yakin, begitu percaya bahwa Allah memulihkan kembali wajah kita, hidup kita, secitra dengan Dia. Dengan teladan para kudus ini, kita juga diingatkan bahwa kita juga bisa mencapai kekudusan itu. Kita juga bisa mencapai kebahagiaan kekal. Karena Allah telah memulihkan kekudusan itu dalam diri orang-orang kudus. Karena Allah ingin kembali ciptaannya yang semula itu dikembalikan kepada derajatnya, kepada kodratnya yang semula, yakni citra Allah sendiri. Malam ini kita merenungkan, belajar dari seorang santo yang terkenal, namanya Santo Laurentius dari Brindisi. Peringatannya ini sebenarnya diperingati setiap tanggal 21 Juli. Setiap tanggal 21 Juli dalam kalender liturgi, kita memestakan, memperingati Santo Laurentius dari Brindisi. Kita lihat sejenak riwayat hidup dari santo kita yang tercinta ini. Mungkin masih banyak yang belum pernah mendengarkan. Ternyata ada Santo Laurentius dari Brindisi. Ada rupanya santo ini. Siapakah dia ini? Sesungguhnya dia ini adalah orang kudus yang besar dalam Ordo Fransiskan. Secara khusus dalam Ordo Kapusin. Karena dia seorang yang disebut yang digelari oleh Paus Yohanes ke-23 sebagai Doktor Apostolikus. Jadi dia lahir pada tanggal 22 Juli 1559 di Brindisi. Brindisi itu adalah daerah di Napoli, di Italia bagian selatan, di Italia. Pada tanggal 22 Juli 1559. Dia dibaptis dengan nama baptis Giulio Cesare Russo. Jadi Russo adalah marga mereka. Sama seperti kita kebanyakan Asia dan orang-orang di Sumatera Utara, ada klannya, ada marganya. Mereka juga punya marga Russo. Giulio Cesare Russo. Dia dibaptis 1 hari setelah dia lahir, dia langsung dibaptis. 23 Juli 1559. Dia lahir dari seorang ayah yang bernama Guglielmo Russo. Guglielmo Russo. Jadi dia mewarisi marga ayahnya, Guglielmo Russo ini. Ibunya bernama Elisabetta Masella. Elisabetta Masella. Dia ini, Santo Laurentius dari Brindisi ini, pada masa kecilnya dia sekolah
di sekolah Fransiskan konventual di Brindisi, di tempat dia lahir. Sekolah di sekolah Fransiskan konventual di Brindisi. Di Italia, pada zaman itu, ada kebiasaan pada saat Natal, anak-anak diminta untuk berkhotbah. Anak-anak diminta untuk berkhotbah. Waktu itu, Laurentius dari Brindisi atau Giulio Cesare ini, nama kecilnya Giulio Cesare tadi, dia maju untuk berkhotbah. Pada saat itu, dia masih berumur 6 tahun. Waktu dia berkhotbah, nampak sekali dia sungguh-sungguh seorang yang piawai, seorang yang berbakat, seorang yang terberkati. Khotbahnya, walaupun dia masih berumur 6 tahun, sudah mampu menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya. Mampu menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya. Jadi, luar biasa karisma dalam diri Santo Laurentius dari Brindisi ini. Tapi, cerita sedih dalam hidupnya, dia masih kecil sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Ayahnya meninggal cepat. Dan pada umur 14 tahun, ibunya juga meninggal. Jadi setelah yatim piatu, pada umur 14 tahun, dari Brindisi dia pindah ke Venezia. Karena di Venezia, dia memiliki seorang paman atau adik dari ayahnya. Nama adik ayahnya itu, nama pamannya itu, Pietro Russo. Jadi, pamannya ini seorang imam di College San Marco di Venezia. Jadi, dia memiliki satu sekolah, dan kemudian Lorenzo dari Brindisi atau Giulio Cesare ini dididik oleh pamannya di Venezia dan tinggal bersama pamannya, diasuh oleh pamannya, dan sungguh diberikan perhatian oleh pamannya. Maka kita lihat hidup dari Santo Lorenzo dari Brindisi ini tidak lama bersama orang tuanya. Dia sangat muda ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, dan dia dibesarkan oleh pamannya. Jadi cukup sedih, ya. Pada tanggal 18 Februari 1575, Giulio Cesare ini masuk ordo saudara-saudara Dina Kapusin di Verona. Jadi pada saat itu Kapusin sebagai cabang dari ordo Fransiskan, dari ordo pertama Fransiskan, lahir pada tahun 1528. 1528. Nah, jadi pada saat itu Reforma Kapusin mau memperbaharui kehidupan Fransiskan. Para Kapusin ini ingin hidup lebih radikal, kembali ke pertapaan, berdoa, bersemedi, tapi tidak terpisah dari masyarakat. Tetap melakukan khotbah, tetap melakukan pelayanan di tengah masyarakat. Tapi mau menghidupi spiritualitas Fransiskan itu secara lebih severo, istilahnya dalam bahasa Italia, secara lebih ketat. Maka kalau kita hitung misalnya, Santo Laurentius dari Brindisi atau Giulio Cesare ini masuk pada tanggal 18 Februari 1575, sementara Ordo Kapusin baru mulai tahun 1528 dengan bulla Religionis Zelus, dikeluarkan oleh Paus Clemens ke-7. Nah, dan itu boleh dikatakan Santo Laurentius dari Brindisi atau Giulio Cesare termasuk fundator pertama di dalam Ordo Kapusin. Dan dia sungguh-sungguh ingin menghidupi karisma Fransiskan itu lewat kehidupan Kapusin, dan dia bergabung dengan Ordo Kapusin pada tanggal 18 Februari 1575 di Verona. Verona itu juga tidak terlalu jauh dari Venezia, di sekitar itu. Dalam hidupnya, terbukti bahwa Julius Cesare ini menunjukkan bakat yang luar biasa. Dan dia menghidupi kehidupan membiara itu dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna. Dia mengikuti peraturan, mengikuti bimbingan rohani dengan sungguh-sungguh. Hampir dikatakan tidak ada catat celah dalam menjalani kehidupan membiaranya. Pada saat itu dia berusia 16 tahun, pada saat dia bergabung dengan para Fransiskan Kapusin di Verona ini. Dan Julius Cesare ini, pada saat dia menjadi seorang Kapusin, disitulah dia berubah nama menjadi Laurentius
dari Brindisi. Awal kehidupannya sudah sangat menonjol kesempurnaan. Dia tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu, mengikuti acara-acara komunitas. Sempurna ketaatannya kepada para pemimpin, penuh kasih, penuh hormat kepada saudara-saudara yang lain. Kita melihat akhirnya dia ditahbiskan menjadi imam setelah dia menjalani pendidikan filsafat dan teologi di Universitas Padua. Dia ditahbiskan pada umur 23 tahun. Dia ditahbiskan pada umur 23 tahun menjadi imam. Ya, setelah menyelesaikan pendidikan filsafat dan teologi. Dan kemudian dia mulai menjalankan kehidupan misionernya, ya. Pertama-tama dia mengunjungi beberapa kota di Italia untuk menunjukkan kegiatan misionernya. Pada tahun 1589, melihat begitu banyak bakat, karisma dalam diri Santo Laurentius dari Brindisi ini, atau pada saat itu belum disebut Santo, masih disebut hanya Laurentius, dia dipilih menjadi provinsial Kapusin Toskana, di Toskana. Provinsial itu artinya pemimpin provinsi atau pemimpin satu grup Kapusin di wilayah tertentu. Nah, misalnya di bagian Keuskupan Medan, di bagian Sibolga, di bagian Pontianak, begitu. Untuk saat ini, misalnya di Indonesia, ada 4 jajaran Kapusin, ya, misalnya di Medan, Sibolga, Nias, dan Pontianak. Jadi kami ada 4 jajaran di Indonesia. Demikian juga di Italia. Pada saat itu, Laurentius terpilih menjadi provinsial Kapusin di Toskana pada tahun 1589. Nah, kemudian kita melihat pada tahun 1594 dia terpilih menjadi provinsial Kapusin di Venezia. Jadi dari Toskana dia ke Venezia. Terpilih dia menjadi provinsial Kapusin di sana. Pada tahun 1596 dia menjadi anggota definitor General Ordo Kapusin. Anggota kedua definitor General Ordo Kapusin. Dan pada tahun 1598 menjadi vikaris provinsial Kapusin di Swiss. Dan pada tahun 1599 menjadi Minister General Ordo Kapusin. Jadi dia menjadi pemimpin Kapusin seluruh dunia. Menarik mengikuti kehidupan dari Santo kita yang tercinta ini. Maka kita bisa membagi-bagi wilayah kerjanya, wilayah karyanya. Dia berkarya di Italia, di Austria, di Swiss, Jerman, Spanyol. Menarik bahwa dia wafat di Portugal. Dia wafat di Lisbon pada tanggal 22 Juli 1619. Makamnya ada di Villafranca, Spanyol. Dia dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-6 pada tanggal 1 Juni 1783. Dan dia dikanonisasi oleh Paus Leo ke-13 pada 8 Desember 1881. Menarik bahwa dia dikanonisasi pada 8 Desember 1881. 8 Desember itu adalah peringatan Santa Maria dikandung tanpa noda. Karena Santo Laurentius dari Brindisi ini adalah orang yang sangat berdevosi kepada Santa Perawan Maria. Dia begitu banyak menulis traktat-traktat teologi tentang Santa Perawan Maria. Pujian kepada Santa Perawan Maria. Dia diangkat menjadi pujangga gereja oleh Paus Yohanes ke-23 pada tanggal 19 Maret 1959. Kita melihat dia diangkat oleh Paus Yohanes ke-23 sebagai pujangga gereja dan digelari oleh Paus Yohanes ke-23 ini sebagai Doktor Apostolikus. Doktor Apostolikus. Hal itu sangat jarang terjadi. Sangat jarang orang kudus disebut sebagai Doktor Apostolikus. Tapi itu disematkan kepada santo kita yang tercinta ini, Santo Laurentius dari Brindisi.
Kita lihat beberapa catatan penting dalam hidupnya. Selain dia menjadi provinsial, menjadi minister jenderal Kapusin, beberapa catatan penting di dalam hidupnya. Dia menjadi bapak rohani dalam perang salib. Dalam perang di Hungaria melawan pasukan Muslim, pasukan Turki yang datang mau menyerang Austria dan Swiss. Mereka mau mengadakan invasi ke sana. Tapi ternyata berkat kegigihan dari Santo Laurentius dari Brindisi, mereka mampu menghadang tentara yang berjumlah lebih besar daripada mereka. Pasukan Turki yang datang itu berjumlah kira-kira 20.000 orang. 20.000 orang. Sementara jumlah pasukan dari Santo Laurentius dari Brindisi ini berjumlah lebih sedikit. Tetapi melihat kegigihan dari Santo Laurentius dari Brindisi ini, semua tentara-tentara Kristen yang bergabung untuk melawan orang-orang Turki itu, dan pada saat itu masih ada juga bergabung dalam kelompok tentara-tentara Katolik itu orang-orang Jerman yang juga beragama Protestan. Mereka sama-sama menyerang pasukan Turki itu, mengusir mereka supaya tidak masuk daerah Swiss dan masuk daerah Austria. Jadi mereka memenangkan pertempuran itu. Berkat semangat Pater Laurentius, mereka meraih kemenangan dari tentara Turki yang berjumlah lebih banyak. Jadi mereka memenangkan pertempuran itu, mampu menghadang pasukan Turki itu. Nama tempat mereka berperang itu adalah, dihadang mereka di sana adalah di Albareale, Hungaria. Jadi hanya sampai di Hungaria saja pasukan Turki itu bisa masuk. Mereka tidak bisa melewati Hungaria, mereka tidak bisa masuk ke Swiss dan masuk ke daerah-daerah Kristen yang lainnya. Maka kita melihat Laurentius tidak membawa senjata apa-apa. Dia hanya membawa salib. Membawa salib. Dan kemudian para pasukannya yang berjuang gigih untuk menyerang musuh yang datang untuk menginvasi negara Eropa pada saat itu. Kemenangan gilang gemilang berada di pihak Pater Laurentius dari Brindisi bersama pasukan-pasukan Kristen pada saat itu. Mereka mampu melawan musuh sebesar kira-kira 20.000 orang yang mereka hadang di Albareale, Hungaria itu. Kita lihat kembali slide yang berikut. Apa saja yang perlu kita perhatikan dari Santo Laurentius dari Brindisi ini? Itu tadi sudah saya jelaskan bahwa pada Oktober 1601 dia menjadi pendamping spiritual para tentara Katolik melawan pasukan Turki. Dan mereka menang dengan gilang gemilang. Di situ ada gambarnya, kita lihat gambarnya di mana Santo Laurentius dari Brindisi memegang salib. Tidak ada senjata apa-apa, hanya memegang salib, dan orang-orang Turki itu terhalau dan mereka dikalahkan. Kemudian yang kedua yang perlu dicatat dari Santo Laurentius dari Brindisi ini adalah dia sangat mencintai Bunda Maria. Bunda Maria Immaculata. Bunda Maria Immaculata. Kita melihat devosi-devosinya itu. Setiap waktu dia jatuh cinta kepada Bunda Maria dalam doa. Selalu hanyut dalam doa. Dan dia juga mempersembahkan imamatnya kepada Bunda Maria. Dan dia sering kelihatan ekstase saat berdoa. Saat berdoa. Dan beberapa kali dalam perayaan Ekaristi, Bunda Maria menampakkan diri kepadanya bersama kanak-kanak Yesus. Dan dalam misa, Santo Laurentius dari Brindisi sering sekali menangis mengingat pengorbanan Yesus. Dia ekstase, merasakan cinta Tuhan yang begitu mendalam dalam Ekaristi. Dia melihat hosti yang sederhana itu, sungguh-sungguh Yesus Kristus. Dan dia menangis terseduh-seduh setiap kali merayakan Ekaristi. Dan pada saat itu, kanak-kanak Yesus menampakkan diri kepada Santo Laurentius dari Brindisi di atas altar. Santo Laurentius itu dibelai-belai oleh kanak-kanak Yesus. Dihapus air matanya. Dibelai-belai wajahnya oleh kanak-kanak Yesus di altar kepada Santo Laurentius dari Brindisi. Ini sangat mengharukan. Di mana Santo Laurentius dari Brindisi bisa ekstasi saat misa.
Kalau misa biasa, 3 jam dia merayakan misa. Begitu terpesona dengan Yesus Kristus dalam sakramen Ekaristi itu, dalam hosti yang sederhana itu, dalam anggur itu, dia begitu terpana. Cintanya begitu terpaut kepada Yesus. Maka waktu 3 jam, pada waktu masa biasa dia merayakan misa. Dan kadang-kadang mau sampai 16 jam, dia merayakan 1 kali misa pada saat Natal dan Paskah. Pada hari-hari raya tertentu, terutama pada saat Natal, di mana dia merayakan Yesus Kristus yang lahir di kandang Bethlehem, yang turun di altar, dirayakan kembali oleh Santo Laurentius dari Brindisi. Hatinya begitu terharu dan menangis. Oleh sebab itu, misa itu bisa berlangsung 16 jam. Luar biasanya, umat tidak satu pun mengeluh. Umat tidak satu pun berangkat dari tempat duduknya. Semua ikut mengikuti, bahkan ikut menangis bersama dengan Santo Laurentius dari Brindisi. Mereka sungguh menikmati misa itu sebagai Tuhan yang hadir dari surga di atas bumi. Tuhan yang hadir di atas altar, bertemu dengan kita manusia yang berdosa. Dia yang adalah maha tinggi dan maha kuasa, datang kepada kita manusia yang hina sebagai roti yang kecil, dipersembahkan oleh tangan imam, dan itu kita sambut. Di tangan kita yang hina ini, kita menyambut Yesus yang maha besar. Dan inilah yang membuat Santo Laurentius dari Brindisi sering sekali menangis saat merayakan misa. Berjam-jam dia merayakan misa. Tetapi umat yang hadir di situ, tak satu pun meninggalkan Laurentius di dalam gereja. Mereka terlarut semuanya. Semuanya terharu dalam Ekaristi, mengikuti misa kudus yang agung dan sakral itu. Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaannya bagi kita ialah, bagaimana bila kita menyambut komuni kudus? Sungguhkah kita merasakan cinta Tuhan yang hadir dalam misa itu? Imam yang merayakan misa itu, entah dia suci, entah dia berdosa, entah dia tampan, entah dia tinggi, entah dia pendek, Yesus Kristus tetap taat kepada imam itu. Dan hosti yang sederhana itu tetaplah tubuh Kristus. Dan anggur yang sederhana itu tetaplah itu darah Kristus. Mari kita menyambutnya dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita yang membaharui kita. Yesus yang turun dari surga hanya dapat kita sentuh dalam Ekaristi. Tubuhnya hanya dapat kita sentuh, hanya dapat kita santap dalam hosti yang sederhana itu. Teladan yang diberikan oleh Santo Laurentius dari Brindisi ini menginspirasi kita. Sampai kanak-kanak Yesus turun di atas altar, mengusap air matanya, membelai-belai dia, karena dia sungguh mencintai Yesus yang dirayakan dalam Ekaristi itu. Dan Santo Laurentius dari Brindisi, baik dalam Ekaristi maupun dalam doa-doanya, sering sekali berada dalam ekstase dan mengalami banyak penghiburan rohani. Begitu banyak dia mengalami penghiburan rohani. Kita juga, bila dengan iman yang teguh kepada Yesus, bersungguh-sungguh dalam doa kita, kita pun pasti akan mendapatkan penghiburan rohani seperti Santo Laurentius dari Brindisi ini. Saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat apa dikatakan oleh Santo Laurentius dari Brindisi sebagai semacam penyemangat dia dalam menjalani tugasnya sebagai pastor, sebagai imam. Dia mengatakan begini, dalam bahasa Italia, Dio mi ha chiamato ad essere francescano per la conversione dei peccatori e degli eretici. Artinya adalah, Allah memanggil saya untuk menjadi seorang Fransiskan bagi pertobatan orang-orang berdosa dan para ajaran sesat dan para orang-orang heretik, itu dikatakan. Jadi dia percaya
Dia meyakini bahwa Allah memanggil dia menjadi seorang Fransiskan Kapusin untuk pertobatan para pendosa dan pertobatan para heretik yang pada saat itu, pada zaman Santo Lorenzo dari Brindisi hidup, pada zaman Kapusin hidup, lahir pada saat itu, begitu maraknya pada saat itu juga aliran-aliran Protestantisme. Dan itulah juga yang dibendung oleh Santo Lorenzo dari Brindisi di dalam khotbah-khotbahnya, di dalam pengajarannya. Dia menangkis ajaran-ajaran Protestan. Dan kita lihat nanti, begitu banyak orang yang bertobat menjadi Katolik kembali. Jadi, poin berikut perlu kita lihat dari hidup Santo Lorenzo dari Brindisi itu adalah banyak mempertobatkan orang melalui khotbah-khotbahnya. Protestan kembali menjadi Katolik, kembali ke gereja Katolik. Yahudi pun menjadi Katolik. Banyak orang Yahudi pada saat Santo Laurentius Brindisi berkhotbah, banyak orang Yahudi menjadi Katolik. Apa yang membuatnya? Selain kesalehannya yang mendalam, relasinya yang mendalam kepada Tuhan, Santo Laurentius itu adalah seorang yang sangat cerdas secara intelektual. Dia menguasai bahasa Ibrani dan kitab suci dengan sangat baik. Dia berkhotbah kepada rabbi-rabbi Yahudi menggunakan bahasa Ibrani. Dia menggunakan perjanjian lama untuk mengkhotbahi mereka. Membuat alegori, membuat analogi antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang adalah Yesus Kristus sendiri. Dan mendengarkan khotbahnya ini, orang-orang Yahudi banyak yang menjadi Katolik. Mereka meninggalkan keyahudiannya dan menjadi Katolik. Ternyata Yesus Kristuslah Mesias yang telah dinubuatkan oleh orang-orang para nabi dalam perjanjian lama. Maka Santo Laurentius ini memang brilian dalam pikiran, sangat cerdas orangnya, sangat cerdas. Dia menguasai bahasa Italia, menguasai bahasa Latin, menguasai bahasa Ibrani, menguasai bahasa Yunani, menguasai bahasa Jerman, Bohemia, dan Spanyol. Nah, dia cerdas dalam pikiran, saleh dan kudus dalam kehidupannya. Itu yang membuat dia menjadi seorang pribadi yang sangat dikagumi oleh banyak orang. Bahkan oleh para paus, oleh para kapusin, pemimpin ordo, umat beriman, dan begitu banyak orang yang kagum akan kekudusan Santo Laurentius dari Brindisi dan juga kecerdasan otaknya. Pada saat dia ditanya, dari mana engkau mengetahui semua hal itu? Dan dia mengatakan, Allah Roh Kudus yang mengajarkannya kepada saya. Saudara-saudariku yang terkasih, ada satu khotbah Santo Laurentius dari Brindisi yang perlu kita dengarkan, yang perlu kita belajar daripadanya. Mungkin ada yang bisa kita petik untuk hidup kita sebagai seorang Katolik. Santo Laurentius mengatakan dalam satu khotbah dengan judul khotbahnya, khotbah adalah tugas apostolik. Dia mengatakan begini, jika kita bersama para malaikat di surga dan roh-roh yang berbahagia, yang seperti kita diciptakan menurut citra dan wujud Allah, hendak menempuh hidup rohani, maka seperti roti sehari-hari, kita mesti makan rahmat Roh Kudus dan kasih Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi citra dan wujud Allah dalam hidup kita, kita harus memakan santapan rohani, yakni rahmat Roh Kudus sendiri dan cinta kasih Allah. Itu harus kita santap setiap hari, kata Santo Laurentius. Bila kita ingin menjadi citra Allah dalam menempuh hidup rohani, kita harus menyantap, memakan katanya, rahmat Roh Kudus itu dan kasih Allah itu setiap hari. Setiap hari kita makan dia, kita santap dia. Tetapi rahmat dan kasih tidak dapat ada tanpa iman. Jadi rahmat dan kasih itu harus kita alami dengan iman. Harus beriman, harus percaya. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka dari itu, khotbah sabda Allah adalah perlu untuk hidup rohani. Seperti penaburan untuk pemeliharaan hidup jasmani.
Jadi khotbah-khotbah itu katanya perlu kita dengarkan sungguh-sungguh. Seperti saya sekarang berkhotbah di hadapan kalian. Perlu kalian dengarkan sungguh-sungguh. Karena ini adalah pengajaran yang memberikan jiwa kita makan. Santapan jiwa. Nah, itu diajarkan oleh Santo Laurentius dari Brindisi. Sama seperti tubuh kita memerlukan makanan jasmani, jiwa kita, roh kita, dikatakan Santo Laurentius, memerlukan santapan rohani, yakni khotbah, katanya. Khotbah, untuk memelihara hidup rohani kita. Maka memang luar biasa LPF itu setiap malam ya para romo berganti-ganti memberikan siraman rohani kepada kita. Berganti-ganti memberikan pengajaran. Dan hampir semua anggota LPF itu setia hadir, mendengarkan. Bagi saya itu luar biasa. Karena memang jiwa kita, roh kita membutuhkan asupan itu. Membutuhkan asupan rohani untuk kehidupan rohani kita. Dan dikatakan oleh Santo Laurentius dari Brindisi, Allah itu atau Kristus itu adalah penabur. Nah, dia seperti penabur yang menyiram terus hati kita dengan benih-benih sabda. Seperti Injil yang kita dengarkan kemarin. Penabur. Tapi ada yang jatuh di tanah yang subur, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di atas tanah berbatu, ada yang jatuh di semak, di semak belukar. Nah, kita melihat bahwa hanya benih yang jatuh di tanah yang subur yang memperoleh kehidupan dan memperoleh buah 100 kali lipat, 30 kali lipat, 10 kali lipat. Dan dikatakan oleh Santo Laurentius dari Brindisi, si penabur pergi untuk mewartakan kebenaran. Seringkali kita baca, Allah telah menjadi pewartanya sendiri. Misalnya, ketika ia di padang gurun dengan suara lantang memberikan hukuman kebenaran dari surga kepada segenap umat. Pernah juga malaikat Tuhan yang mewartakan ketika ia menegur umat di tempat ratap tangis. Karena mereka telah melanggar hukum Allah. Dan semua orang Israel mendengarkan perkataan malaikat. Menyesal dalam hatinya dan menangis dengan keras. Musa pun mewartakan hukum Taurat kepada seluruh umat di padang Moab, sebagaimana nyata dari kitab Ulangan. Akhirnya datanglah Kristus, Allah manusia, untuk mewartakan firman Allah. Untuk itu rasul-rasul pun diutusnya, sebagaimana dahulu ia mengutus para nabi. Artinya dengan mendengarkan khotbah itu, kadang-kadang kita dipukul hati kita untuk bertobat. Kadang diteguhkan, kadang dihibur. Nah, begitulah juga pada saat kita mendengar khotbah, mendengar renungan, kadang mungkin hati kita tersinggung, kadang mungkin hati kita sedih karena khotbah ini mengena sekali kepada kehidupan saya. Kata-kata ini sungguh kena dengan kehidupan kami. Begitu kita sering kalau mendengarkan khotbah. Dan itu dikatakan oleh Santo Laurentius dari Brindisi. Dan dilanjutkan lagi oleh Santo Laurentius dari Brindisi, demikianlah khotbah itu merupakan tugas apostolik. Tugas apostolik, tugas merasul untuk membaharui umat Allah. Tugas untuk para malaikat dan umat Kristiani. Sungguh tugas yang suci. Sebab firman Allah itu tak terhingga nilainya. Ia bagaikan harta yang memuat semuanya. Sebab daripadanya datanglah iman, pengharapan dan kasih, serta segala keutamaan, segala karunia Roh Kudus, sabda bahagia Injil, segala perbuatan baik, segala pekerjaan mulia kehidupan, dan segala kemuliaan Firdaus. Terimalah dengan lemah lembut, sedapnya firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman itu terang untuk akal dan api untuk budi, sehingga manusia dapat mengakui dan mengasihi Allah. Bagi manusia batinia yang hidup dari Roh Kudus, firman itu adalah roti dan air. Tetapi roti itu lebih manis daripada madu dan sarang lebah. Air itu lebih baik daripada anggur dan susu. Bagi jiwa, firman itu adalah harta bernilai rohani. Dari sebab itu, disebut juga emas dan permata mulia. Terhadap yang bertengkar hati dalam dosa, firman itu bagaikan palu. Jadi bagi yang bertengkar hati katanya dalam dosa, firman Tuhan itu seperti palu yang memukul.
terhadap dunia, daging dan setan, firman itu bagaikan pedang yang mematikan setiap dosa. Jadi firman itu, firman yang sama itu diberikan kepada kita semua berbeda-beda. Bila kita sedang dalam dosa, firman itu seperti palu yang menghukum kita, yang mengingatkan kita. Nah, bila kita sedang dalam daging dan setan, firman itu bagaikan pedang yang mematikan dosa itu di dalam diri kita. Jadi contoh yang dibuat oleh Santo Lorenzo dari Brindisi ini sungguh-sungguh memberikan kepada kita suatu gambaran kehidupan rohani yang bisa memupuk kehidupan kita menjadi orang Katolik yang baik dan setia kepada Allah. Sekarang kita melihat ada patung tertua. Inilah patung tertua dari Santo Lorenzo dari Brindisi. Nah, patung tertua ada di Brindisi. Ini dia ya. Dan di Keuskupan Agung Medan, di Paroki Jalan Sibolga, Santo Lorenzo dari Brindisi ini adalah pelindungnya. Dan sampai sekarang, jenazah dari Santo Lorenzo dari Brindisi itu masih ada. Disimpan di peti kaca, di Villa Franca, di Spanyol. Nah, jadi nanti kalau pergi ke Spanyol, pergilah ke Villa Franca, di Biara Claris, di sana disimpan jenazah dari santo kita yang tercinta ini, Santo Lorenzo dari Brindisi, Doktor Apostolikus. Doktor Apostolikus. Nah, ini adalah Ordiapa di Napoli pada saat peringatan 800 tahun, pada saat dia diangkat menjadi Doktor Apostolikus. Nah, jadi ini adalah gambar pada saat dia di Napoli, patungnya dibuat dan masyarakat Napoli, umat keuskupan Napoli itu dan Italia Selatan itu berkumpul untuk merayakannya dengan penuh sukacita. Nah, dan Kolese Internasional Kapusin di Roma itu mengambil nama San Lorenzo da Brindisi, Santo Lorenzo dari Brindisi. Inilah kolegio kami, Kapusin di Roma, tempat kami studi para Kapusin yang pergi ke Roma belajar di sana, dan dari sini kami berangkat ke kampus-kampus kami, tapi inilah tempat kami tinggal. Di sini ada perpustakaan, di sini ada kapel semuanya, dan karena Santo Lorenzo dari Brindisi itu adalah orang yang cerdas secara brilian pikirannya dan imannya mendalam, sehingga untuk Kapusin, model pendidikan bagi Kapusin adalah Santo Lorenzo dari Brindisi. Inilah kapel kami di sana, kapel tadi juga yang besar itu, ini bagian altarnya, ini kapelnya, itu kapel tadi, ini yang pertama tadi, coba yang kapel yang, ini kapel dilihat dari depan, kita masuk, nanti para imam semuanya, para student semua, biasanya para student itu semua imam, kami duduk di situ keliling. Dan itu altar di depan sana, dan banyak lukisan-lukisan mozaik-mozaik di sana dibuat. Nah, dan gambar berikut itu adalah pesta penutupan tahun akademik. Setiap tahun kami mengadakan pesta penutupan tahun akademik, dan biasanya di setiap kultur datang dari berbagai negara, kami di sana membuat masakan-masakan sesuai dengan khas negara. Nah, Indonesia buat masakan Indonesia, India buat masakan India, Pakistan buat masakan Pakistan, Brazil buat masakan Brazil. Jadi nanti umat yang datang atau orang-orang yang kami undang dalam pesta itu berkeliling menikmati makanan ini. Semua dicicipi. Jadi kami juga mencicipi makanan dari mana-mana, dari setiap saudara Kapusin yang ada di dunia, yang ada di kolegio, yang tinggal di sana, dan kami mengambil makanan di situ. Pesta setiap tahun. Biasanya dihadiri oleh duta-duta besar juga. Pada saat itu juga hadir Duta Besar Indonesia pada saat saya di sana. Beliau juga hadir atas undangan saya. Dia hadir pada saat itu. Dengan ibu, suami istri datang waktu itu. Nah ini kalau kita melihat kolegio dari atas, itu tadi, inilah kolegio San Lorenzo da Brindisi, Santo Lorenzo dari Brindisi, pelindung kolegio ini di rumah kita di Roma. Jadi nanti kalau berziarah ke Roma,
Jangan hanya ke Vatikan saja, jangan hanya ke San Paulo, jangan hanya ke Maria Maggiore, tapi juga datang ke Kolesi Internasional San Lorenzo da Brindisi di Roma, tempat para kapusin dididik di sini. Mudah-mudahan suatu waktu kita bisa diberi Allah kesempatan berkunjung ke tempat ini. Dan di depan itu, di dinding pada saat kita masuk ada mozaik. Di situ dibuat Santo Lorenzo dari Brindisi ada di paling kiri, gambar paling kiri. Ini dia ya. Kemudian ada Yesus di tengah dan para kapusin di kanan. Dan kemudian Maria Immaculata ada di atas, Bunda Maria. Nah, jadi di situ tertulis Unus est Magister Vester. Nah, hanya satu guru kalian, yakni Kristus. Guru kalian hanya satu, yakni Kristus. Jadi, sebagaimanapun hebatnya kita belajar, menuntut ilmu, sampai kemanapun kita pergi menuntut ilmu, tapi hanya satu guru kita yang benar, dan dia adalah kebenaran sejati, dia adalah guru sejati, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita belajar, Yesus Kristuslah pusat hidup kita. Dia adalah guru sejati kita. Dialah jalan, dialah kebenaran itu. Unus est Magister Vester. Kemudian, nah ini ada saya sini ya. Saya yang terakhir ini. Puji Tuhan, pada saat itu di Collegio San Lorenzo da Brindisi ini, saya dipilih oleh para saudara juga menjadi anggota penasehat rektor Collegio itu. Jadi saya satu-satunya dari Asia yang terpilih pada saat itu menjadi anggota. Di situ ada sekretaris kapitel Riccardo Dui, beliau dari Sardinia, kemudian moderator kapitel ada Fra Luca Bianchi, Pastor Luca Bianchi dari Milan, kemudian ada membro de Consiglio di Familiare al Marpace, ini berasal dari Polandia, kemudian ada membro della Commissione per la Missione alla Borse di Studio Fra Terence Lucon dari Tanzania, kemudian membro del Consiglio di Biblioteca Fra Ucenna Ezai Hesiafor, ini dari Nigeria, kemudian saya, membro del Consiglio di Familia Fra Helvin Sitanggang. Nah, itu nama kecil saya. Nah, jadi pengalaman bersama Santo Lorenzo dari Brindisi ini juga menjadi pengalaman pribadi saya di Kolese ini, menuntut berpikir secara kritis, tapi tetap beriman penuh kebijaksanaan. Percaya seluruh kepada guru sejati, yakni Kristus sendiri yang menjadi guru kita. Nah, sekarang kita lihat video di mana tubuh dari Santo Lorenzo dari Brindisi itu masih ada sekarang di Villa Franca di Spanyol. Kita lihat bersama. Ini jalan menuju tempat di mana tubuh dari Santo Lorenzo dari Brindisi itu ditempatkan. Ini tubuhnya masih ada.
Apakah Paulani suaranya tidak ada? Sudah keluar. Yang di luar, nama sejarahnya dituliskan. Namanya sudah pernah ada jelaskan kan? Lihat tahu dan mungkin sudah Brindisi. Inilah dia Santo Lorenzo Brindisi, Santo yang kita cintai.
gerejanya. Dia gambarnya. Ini bagian dari relikuinya. Jadi bisa kita buat itinerarinya juga bagi dari kami di Santiago. Salah satu titik pertemuan bisa kita sih. Oke. Begitulah perkenalan kita dengan Santo Lawrence dari Brindisi ini. Dan kalau berbicara tentang mukjizat-mukjizatnya, dia banyak sekali membuat mukjizat. Bahkan selagi dia masih hidup, juga dia pernah dia dikenal juga sebagai eksorsis, pengusir setan, roh-roh jahat. Dia juga menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit, dan pernah sekali di hadapan Raja Filipus ketiga di Spanyol, dia juga menyembuhkan seorang wanita cacat. Di Milan juga dia pernah menyembuhkan orang yang berpenyakit borok dan cacat. Dan banyak sekali kemudian kita temukan lagi hal-hal lain dalam mujizat-mujizat dari Santo Laurentius dari Brindisi ini juga pada saat dia masih hidup. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pengajaran malam ini meneguhkan iman kekatolikan kita bahwa Allah mengembalikan kesucian manusia apabila kita tetap berpengharapan kepadanya, belajar kepadanya, karena dia adalah guru satu-satunya kebenaran sejati di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.